Shalom, perkenalkan nama saya Maria M. Batu, NIM 19190045. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu obligasi. Kita masuk pada bagian pertama yaitu pengertian obligasi. Obligasi adalah surat kontrak utang yang menyatakan bahwa penerbit atau emiten bersedia membayarkan sejumlah bunga dan pelunasan kepada investor obligasi. Atau dengan kata lain, obligasi adalah surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Ada beberapa langkah dalam melakukan penilaian obligasi. Penilaian obligasi yang pertama yaitu penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Yang kedua, pada penilaian sekuritas pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. Dengan prinsip ini, nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Yang keempat, nilai intrinsik obligasi bisa diestimasi dengan mendiskonto semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai par pada saat jatuh tempo. Yang kelima, persamaan matematika untuk menentukan nilai intrinsik obligasi. Persamaannya teman-teman bisa lihat pada tabel berikut beserta dengan keterangannya. Dari persamaan di atas, kita masuk pada contoh soal yang pertama. Obligasi XYZ akan jatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Obligasi tersebut mempunyai nilai par sebesar 1.000 dan memberikan kupon sebesar 16% per tahun. Pembayarannya dilakukan 2 kali dalam setahun. Jika diasumsi bahwa tingkat bunga pasar juga sebesar 16%, maka harga obligasi tersebut adalah, di sini kita diminta untuk mencari harga obligasi tersebut dengan menggunakan rumus P sama dengan 40 sigma T sama dengan 1 dikali 160 per 2 dibagi 1 tambah 0,16 bagi 2 pangkat T ditambah 1000 dibagi 1 tambah 0,16 dibagi 2 pangkat 40. 160 dibagi 2 per 1 tambah 0,16 bagi 2T. 40 sigma T sama dengan 1 dikali 160 dibagi 2 per 1 tambah 0,16 bagi 2 pangkat T. Hasilnya adalah Rp954.000 dan 1000 dibagi 1 tambah 0,16 bagi 2 pangkat 40 hasilnya adalah 46.000. Jadi 954 ditambah 46 sama dengan 1000. Dengan menggunakan tabel A1 dan A2, nilai obligasi XYZ juga dapat dihitung dengan perincian sebagai berikut. Nilai sekarang dari penerimaan bunga yaitu 80 dikali 11,925 sama dengan 954. Kemudian nilai sekarang dari pelunasan nilai par yaitu 1000 dikali 0,046 sama dengan 46. Total dari nilai obligasi XYZ sama dengan 1000. 1000 ini didapat dari 954 ditambah 46. Ada juga beberapa harga obligasi. Yang pertama, jika tingkat bunga yang diisyaratkan sama dengan tingkat kupon, harga obligasi akan sama dengan nilai parnya, atau obligasi dijual sebesar nilai par. Yang kedua, jika tingkat bunga yang diisyaratkan lebih tinggi daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih rendah dari nilai parnya atau obligasi dijual dengan diskon. Dan yang ketiga, jika tingkat bunga yang diisyaratkan lebih rendah daripada tingkat kupon, harga obligasi akan lebih tinggi dari nilai parnya atau obligasi dijual dengan premi.
Kemudian kita masuk pada durasi. Obligasi yang mempunyai umur maturitas sama tetapi memberikan kupon yang berbeda ternyata tidak bisa dianggap sama umur maturitasnya. Misalnya obligasi B yang memberikan kupon 18% akan lebih cepat menutupi harga beli obligasi dibandingkan dengan obligasi A yang kuponnya hanya 16% meskipun umurnya sama yaitu 10 tahun. Durasi juga merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian obligasi tersebut. Durasi diukur dengan menghitung rata-rata tertimbang maturitas aliran kas obligasi berdasarkan konsep nilai sekarang. Penentuan durasi. Untuk menghitung besarnya durasi dapat digunakan persamaan yang sudah ditetapkan sebagai berikut beserta dengan keterangannya. Durasi modifikasian. Durasi modifikasian dapat digunakan untuk menghitung presentasi perubahan harga suatu obligasi akibat adanya perubahan tingkat bunga pasar. Teman-teman bisa lihat pada rumus yang sudah ditetapkan di bawah tabel ini. Kemudian masuk pada contoh soalnya. Dengan menggunakan contoh sebelumnya yaitu durasi sebesar 3,797 dan YTM sebesar 16%, maka durasi modifikasiannya adalah 3,273. Dengan kita akan masukkan rumus seperti persamaan sebelumnya, yaitu D sama dengan 3,797 dibagi 1 tambah 0,16 sama dengan 3,273. Jika diasumsikan terjadi perubahan tingkat bunga pasar sebesar 3%, yaitu dari 10% menjadi 13%, maka perubahan harga obligasi akan mendekati min 9,82%. Dengan menggunakan rumus delta P dibagi P sama dengan min 3,273 dikali plus 0,03 sama dengan min 9,82%. Ada juga jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi yang biasa diperdagangkan meliputi yang pertama obligasi dengan jaminan, kedua obligasi tanpa jaminan, ketiga obligasi konversi, 4 obligasi yang disertai warrant, 5 obligasi tanpa kupon, 6 obligasi dengan tingkat bunga mengambang, 7 payable bond, dan yang ke-8 junk bond. Kemudian kita masuk pada risiko obligasi. Risiko dalam berinvestasi obligasi antara lain yang pertama, risiko bunga dan nominal tidak terbayar, kedua, risiko obligasi sulit dijual kembali, dan yang ketiga, risiko harga pasar obligasi turun karena kenaikan suku bunga pasar. Masuk pada materi yang kedua, yaitu risiko dan tingkat pengembalian. Konsep dasar risk dan return. Pada konsep dasar risk dan return ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu yang pertama tingkat pengembalian return dan yang kedua risiko keputusan keuangan tersebut. Risk atau tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan atau diperoleh di masa mendatang. Dengan kata lain, return adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Kemudian risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Atau dengan pengertian lainnya, risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Masuk pada hubungan risiko dan return yang diharapkan. Hubungan antara risiko dan return harapan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Artinya, semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut dan sebaliknya. Kemudian masuk pada return aset tunggal dan risiko tunggal. Return aset tunggal yaitu return investasi terdiri dari dua komponen utama yaitu yield dan capital gain. Return total investasi dapat dihitung sebagai berikut. Dengan menggunakan rumus return sama dengan capital gain ditambah yield. Masuk pada bagaimana caranya mengukur risiko. Pengukuran risiko tunggal ada 3 cara pengukuran, yaitu 1. Return yang diharapkan,
2 deviasi standar return, dan yang ketiga koefisien variasi. Lalu masuk pada investasi portofolio dan risiko portofolio. Investasi portofolio suatu kombinasi 2 atau lebih investasi. Contohnya, portofolio Tuan A terdiri dari saham Telkom, saham Indosat, saham Indofood. Tujuan portofolio yaitu meminimumkan risiko dengan cara diversifikasi. Masuk pada investasi portofolio. Yang pertama, aset dalam suatu portofolio lebih kecil risikonya dibanding jika aset itu hanya dipegang tunggal. Yang kedua, dari kacamata investor, yang terpenting adalah return dan risiko keseluruhan dari portofolio yang dia miliki, bukan masing-masing aset di dalam portofolio tersebut. Dan yang ketiga, oleh karena itu, investor menganalisis bagaimana risiko dan return suatu aset tunggal mempengaruhi risiko dan return portofolio di mana aset itu berada. Masuk pada contoh soal. Jika membentuk portofolio senilai $100.000 dengan menginvestasikan $25.000 untuk setiap saham, hitunglah pengembalian atau return portofolio yang diharapkan. Di sini teman-teman bisa lihat tabel pada slide berikut. Di sini kita diminta untuk mencari return yang diharapkan dari portofolio ini adalah sebesar, kita menggunakan rumus RP sama dengan W1 R1 ditambah W2 R2 ditambah W3 R3 ditambah W4 R4 sama dengan 0,25 dikali 12% ditambah 0,25 dikali 11,5% ditambah 0,25 dikali 10% ditambah 0,25 dikali 9,5% dan hasilnya adalah 10,75%. 0,25 ini didapat dari 25.000 dibagi 100. Masuk pada security market line. Hubungan antara rate of return yang diminta dengan risiko pasar suatu sekuritas market risk premium menunjukkan premium yang diminta investor karena menanggung risiko dari saham rata-rata. Di sini teman-teman bisa lihat rumus yang sudah ditetapkan pada slide berikut. Semakin besar beta suatu sekuritas, maka semakin besar risiko pasarnya dan semakin besar pula return yang diinginkan investor. Keterangannya teman-teman bisa lihat pada slide berikut. Kita masuk pada contoh soal. PT MTV, return yang diharapkan dari obligasi pemerintah adalah 8%. Return yang diharapkan portofolio pasar adalah 12%. Berapa rate of return yang diharapkan pada saham PT MTV apabila beta adalah 1,4? Di sini kita diminta untuk mencari berapa rate of return yang diharapkan pada saham PT MTV. Diketahui RRF sama dengan 8%, RM sama dengan 12%, B sama dengan 1,4. Maka RMTV sama dengan 8% ditambah 12% dikurangi 8% dikali 1,4 sama dengan 13,6%. Maka semakin tinggi beta suatu sekuritas, semakin tinggi risiko pasar sehingga semakin tinggi pula return yang diminta oleh investor untuk sekuritas yang bersangkutan. Masuk pada materi yang ketiga yaitu saham dan penilaiannya. Pengertian saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Lalu ada karakteristik saham preferen. Karakteristik saham preferen yaitu memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen dan pembayaran dividen dalam jumlah tetap yang lebih tinggi daripada dividen saham biasa.
Yang kedua, memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditor dalam hal likuidasi. Yang ketiga, memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa dalam hal likuidasi. Tujuan penilaian saham yaitu saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Penilaian saham dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat return yang sesuai dengan return yang diharapkan. Dan yang ketiga, nilai saham dibedakan menjadi nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Dalam menentukan nilai intrinsik, ada 5 komponen, yaitu analisis fundamental, analisis teknikal, analisis ekonomi, industri, dan perusahaan. Dalam penilaian saham preferen, saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas. Dengan rumus di bawah, P0 sama dengan DPS dibagi KPS. Dengan keterangannya, P0 sama dengan nilai saham preferen, DPS sama dengan dividen saham preferen, KPS sama dengan tingkat return yang disyaratkan pada saham preferen. Kita masuk pada contoh soalnya. Yang pertama, Microsoft mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar 1.500 tiap tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 14%. Berapa nilai sekarang saham preferen? Di sini kita diminta untuk mencari berapa nilai saham preferen dengan menggunakan rumus V sama dengan DP dibagi KP sama dengan, kita masukkan angkanya, 1.500 dibagi 0,14 sama dengan 10.714,28. Masuk pada penilaian saham biasa. Di sini teman-teman bisa lihat rumus yang sudah ditetapkan pada slide di bawah ini. Lalu kita masuk pada contoh soalnya. PT XYZ memperkirakan akan ada pendistribusian dividen tahun depan sebesar 3.000. Harga saham PT ini sekarang adalah 8.000 per lembar. Tahun depan diramalkan harga saham akan naik menjadi 10.000 per lembar karena perusahaan baru saja memenangkan proyek besar dari pemerintah. Berapakah expect return dalam saham PT XYZ? Di sini kita menggunakan rumus R sama dengan 3.000 ditambah 10.000 kurang 8.000 sama dengan dibagi 8.000 sama dengan 62,5%. Kemudian masuk pada warrant. Suatu opsi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sejumlah lembar saham pada harga yang telah ditentukan. Yang kedua, biasanya warrant diterbitkan bersama obligasi sebagai bonus karena membeli obligasi. Yang ketiga, sebagai pemanis atau sweetener penerbitan obligasi. Masuk pada right issue. Yang pertama, para pemegang saham mempunyai hak option untuk membeli sejumlah saham baru. Dan yang kedua, setiap pemegang saham mempunyai satu right untuk setiap lembar saham yang dimiliki. Dan yang ketiga, apabila pemegang saham tidak ingin membeli tambahan saham baru, maka ia bisa menjual right-nya ke orang yang mau membeli saham tersebut. Masuk pada materi yang keempat, yaitu biaya modal perusahaan. Yang pertama, pentingnya biaya modal. 1. Maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya diminimumkan termasuk biaya modal. 2. Keputusan penganggaran modal memerlukan estimasi biaya modal. 3. Keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Contoh soal yang pertama, Tuan A akan meminjam uang sebesar 1 juta dengan bunga 2% per bulan untuk waktu 6 bulan. Biaya administrasi dan biaya lainnya 50.000. Jadi biaya memperoleh modal pinjaman adalah bunga ditambah biaya administrasinya, yaitu 2% dikali 6 bulan
dikali 1 juta tambah 50.000 sama dengan 170.000. Biaya modal per bulan sama dengan 170.000 dibagi 1 juta dibagi 6 bulan. Didapatkan hasilnya 0,0283 atau 2,83%. Jadi lebih besar dari bunga menurut kontrak yang hanya 2%.